Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi tatbiq qiraah, mempraktekkan kaidah nahwu sharaf yang sudah kita pelajari. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada al-iman bil yaumil akhir, dalalatul aqli. Mana dalalatul aqli ini sudah selesai, dalalatul syar'i terakhir sampai halaman 55 ya. Ya, Mbak. Baik, dibaca. Tafadhal Bapak Suprapto. Tafadhal masykura wa majura. Adzabul qabri wa na'imihi. Nah, di sini ataf kemana kira-kira? Adzabul qabri wa na'imihi. Wa na'imihi. Naim itu ataf kemana? Ada. Iya, adab. Berarti bacanya iya, adabul qabri wa na'imhu. Jadi ataf tidak mesti yang paling terdekat. Ya. Fasil Fayaqulu dhalimina lidzalimina fayaqulu lidzalimina minal munafiqina wal kafirina. Qala Allah Ta'ala walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Suratul An'am Suratul An'am ayatul salasatin bagus, barakallahu fiik. Lanjut satu ayat lagi. Wa qala ta'ala fi ala fir'aun annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumul sya'atu adkhilu ala fir'auna asaddal adzab. Iya, bagus, barakallahu fikum. Tafadhal tarjim awalan. B. Azab kubur dan nikmat kubur. Maka bagi orang-orang zalim dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir, Allah Ta'ala berkata, walau taro, jika seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim di dalam tekanan kematian dan malaikat memukul dengan tangannya dan dikatakan akhrij, keluarkanlah
menyelamatkan nyawa kalian. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan dikarenakan kalian mengatakan kepada Allah tanpa kebenaran dan kalian dengan ayat-ayat Allah menyombongkan diri. Terus Dan Allah Ta'ala berkata dalam Al-Fir'aun, keluarga Fir'aun, neraka ditampakkan kepadanya pada waktu pagi dan petang, dan akan ditegakkan, dan pada hari ditegakkan tegaknya hari kiamat. Pada hari tegaknya hari kiamat akan dimasukkan keluarga Ali Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Iya, Masya Allah. Syukran, barakallahu fikum ala husni tarjamah wa husni qira'ah. Berikutnya adalah yang ba. Apa yang kita bahas kemarin? Yang kita bahas adalah yang termasuk iman bil yaumil akhir. Termasuk iman bil yaumil akhir adalah iman kepada segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian. Yang kemarin apa? Fitnah kubur, ya kan? Yang alif adalah fitnah kubur. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman apa yang akan terjadi setelah kematian. Yang pertama, beriman kepada fitnah kubur. Dan yang kedua, yang ba adalah berfirman adanya azab kubur dan nikmatnya. Ba adzabul qabri wa na'imuhu. Nah, di sini yang cocok kan naim itu kan nikmat. Gabungannya kan adab. Sehingga yang cocok atafnya ke adab. Adzabul qabri wa na'imuhu. Itu dari segi makna. Kalau dari segi lafaz kan domirhi kembali ke mana? Domirhi kan kembali ke al-qabr, ya kan, naimul qabri. Ya, sehingga yang cocok naim itu ataf ke adab. Sehingga dalam menentukan ataf semuanya kembali ke makna dan tidak harus yang paling dekat. Kalau naim yang paling dekat kan qabr ya. Ya, jadi adabul qabri wa naimuhu, adab kubur dan nikmatnya. Nya di sini kembali ke mana? Kubur. Iya. Fayakunu lidzalimina. Fayakunu, tugas kita adalah mencari isim kana. Mana isim kananya? Bapak Prayudi. Isim kananya adalah dolimina. Isim kana itu apa toh? I'rabnya. Isim kana itu i'rabnya adalah rofa. Dolimina apakah rofa? Terus berikutnya lidzolimanya apakah isim? Dia kan apa? Ada huruf jar dan majrurnya. Berarti apa lidzolimina? Sibhul jumlah. Bisa nggak sibhul jumlah jadi isim kana? Tidak bisa. Jadi isim kana itu rofa. Berarti mana isim kananya Bapak Ponco?
takdiruhu kembali ke azab kubur. Azab kubur saja. Yakin? Wa naim. Yakin? Wa naim? Masuk nggak wa naim? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Naim kan apa? Naim nggak mungkin. Nggak mungkin lidzolimina. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Jadi ke adab kubur. Insyaallah mumtaz. Jadi fayakunu dhamir kana kembali ke adab kubur. Nikmatnya nggak masuk ya? Ya, masa nikmat kubur seperti lidzolimina. Oh ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi kembali ke adab kubur. Fayakunu, maka fayakunu yaitu adab kubur lidzalimina adalah untuk orang-orang zalim. Coba di sini adzalimina kenapa jar ya ikhwah? Karena di dalam huruf jar, ya kan? Barakallahu fiik. Tanda jarnya apa? Ya, kenapa ya? Jamak mudzakkar salim. Terus pertanyaan berikutnya, lidzalimina adalah syibhul jumlah. Apa i'rab syibhul jumlah di sini? Apa i'rabnya, Bapak Ibnu? Apa i'rab syibhul jumlah? Fi mahali raf'in sebagai apa? Khobar kana. Fi mahali raf'in sebagai khobar kana. Sahih Bapak Rustamaji? Fi mahali raf'in sebagai khobar kana. Sahih ya? Sahih Bapak Waryanto? Sebagai iya, barakallahu fiik. Terima hali nasbin. Khobarkan itu kan nasab, ya. Khobarkan apa? Nasab. Tadi kan rofa sudah isim kana sudah rofa ya. Fayakunu. Ya. Jadi lidzalimina syibul jumlah fi mahali nasbin khobar kana. Jadi adab kubur adalah untuk orang-orang zalim minal munafiqina. Orang-orang zalim dari golongan orang-orang munafik wal kafirina dan orang-orang kafir. Lebih parah mana ya, munafik atau kafir? Munafik. Kenapa? Fidarkil asfali minan nar, di dalam dasarnya keraknya neraka. Karena orang munafik itu juga sebenarnya kafir, maksudnya menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya ya mereka akan mendapatkan adab kubur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, walau tara idzidh dhalimuna. Walau dan seandainya tara engkau melihat, dan seandainya engkau melihat. Walau tara seandainya engkau melihat idzidh dhalimuna. Ingat itu apa? Ketika asalnya kan terus bersambung dengan apa? Alif lam. Maka apa? Yang awalnya sukun berubah harokatnya menjadi kasroh.
Paham ini ya, idil taunya dari mana? Karena asalnya adalah id yang maknanya ketika. Wa id najainakum, nah seperti itu. Dan bersama dengan alif lam maka sukun berubah jadi kasrah. Idil dhalimun. Coba ketika orang-orang dolim. Ad-dhalimun, apa i'rab ad-dhalimuna? Apa i'rab ad-dhalimuna? Bapak Hindro. Marfu sebagai mubtada. Marfu sebagai mubtada. Ya, bagus. Barakallahu fikum. Ad-dhalimuna itu jelas rafa karena ada wawunya kan. Wawu itu tanda rafa pada jamak mudzakkar salim. Jadi ad-dhalimuna itu kelihatan dia rafa. Kenapa? Ada wawunya. Jamak ini ya, itu tanda rafa pada jamak mudzakkar salim. Tinggal kita menentukan kenapa ad-dhalimuna rafa. Rafa karena jawabannya apa? Di mubtada. Istilah itu ini adalah mubtada, awal kata dalam jumlah. Mana khobarnya? Mana khobarnya Bapak Rustamaji? Ad-dhalimuna mubtada, mana khobarnya? Syibhul jumlah fi ghamarati. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiq. Fi ghamarati. Al-maut i'rabnya apa ikhwan? I'rabnya apa Bapak Ibnu? Al-maut majrur, kenapa? Mudhaf ilaih, bagus, barakallahu fiq. Walau tara idid dhalimuna, dan seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, orang-orang zalim berada di dalam ghamaratil maut, yaitu berada dalam ghamaratil maut itu adalah kesakitan sakaratul maut, kesengsaraan sakaratul maut, berada dalam tekanan fi ghamaratil mauti, dalam keadaan ya sakitnya sakaratul maut, tekanan sakaratul maut. Iya. Di sini kan ada ghamaratil maut ya. Ini kesengsaraan. Berarti ada sakaratul maut yang tidak sengsara. Iya. Ada sakaratul maut yang tidak sengsara. Jawabannya adalah dalam surat An-Nazi'at ayat pertama dan ayat kedua. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, dan demi apa? Malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Kan gitu. Terus dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu ketika dicabut nyawanya keras. Seperti apa? Seperti duri gitu ya, yang dicabut dalam kapas yang apa namanya, basah gitu kan ya. Jadi kalau keras, nyantol. Tidak kalau orang beriman seperti ya apa namanya, rambut dalam tepung diambil, atau seperti air mengalir. Jadi ada yang dicabut dengan sangat keras, sangat sakit, dan ada dengan yang lemah lembut. Namun yang namanya sakaratul maut itu meskipun lembut juga rasanya sangat sakit. Nabi bersabda, inna lil mauti lasakarat, kan gitu. Inna lil mauti lasakarat. Jadi kematian itu adalah masa-masa sekarat.
masa-masa sekarat. Tapi ya sekaratnya orang yang beriman dan orang kafir beda rasanya. Lebih pedih apa? Orang kafir. Apa hikmahnya pedihnya sakaratul maut? Maksudnya ya sakitnya sakaratul maut bagi orang beriman tentunya menggugurkan dosa-dosa. Bahkan ada yang mengatakan menggambarkan sakaratul maut itu seperti tusukan ratusan pedang, seluruh tubuh sakit. Ada yang menggambarkan pedihnya sakaratul maut seperti digoreng dalam minyak panas. Rasulullah SAW saja beliau ketika sakit panas itu sakit panas beliau 2 kalinya panas laki-laki dewasa. Karena yang paling berat cobaannya adalah Nabi. Dan itu juga apa hikmahnya untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Kalau yang meninggal di Masjid Agung kemarin itu sakaratul mautnya gimana Ustaz? Ya, kita kan nggak merasakan. Biasa kalau maut itu kan hal yang gaib, hal yang gaib itu artinya ya kita bisa melihat secara dia tersengat-sengat atau gimana itu. Intinya ya orang beriman kelihatan meninggalnya mudah gitu ya, sholat, dalam keadaan apa? Baca Quran, kelihatannya mudah gitu. Tapi meskipun kelihatannya mudah itu sebenarnya apa? Sakit. Sebenarnya sangat sakitnya itu apa? Orang yang baru meninggal pasti matanya ke atas melihat itu. Jadi mengikuti ruhnya keluar itu. Iya. Ya memang benar, orang yang punya jimat itu kan pertama dia musyrik. Orang yang musyrik. Orang yang musyrik dan dia sampai sakratul maut pun tetap ya ada hubungan dengan istilahnya jin yang dia uri-uri, yang dia ibadahi. Itulah hawanya sendiri itu yang memperberat apa? Dia sakarat. Jadi memang ada korelasinya, ada hubungannya gitu. Pertama dia memang berbuat syirik, berhubungan dengan jin. Jadi ya nguri-nguri tadi, jimat tadi. Kan tidak lebih yang namanya benda yang dikatakan pusaka jimat itu kan ya ada jinnya kan gitu. Seperti orang yang katanya punya cekelan, punya ilmu, wah matinya susah kan gitu. Emang kita dapatkan seperti itu kan di masyarakat yang nggak mati-mati. Oh ini di cekelan ini cekelan ini minta cari penerus waris kan gitu. Siapa yang akan nanti nguri-nguri cekelan tersebut. Punya yang itu yang datang atau dijaga-jaga atau apa setelah itu meninggal atau ada juga intinya selalu bekerja sama. Jin tentunya selalu berusaha memuluskan jalannya dukun gitu. Tentunya jin juga mungkin udah nggak ganggu lagi kan ya, pergi biar orang-orang percaya sama dukun biar nanti larinya ke dukun lagi. Ini kerjasama bagaimana dukun dengan jin itu semakin menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran, kemusyrikan gitu. Itulah tipu dayanya ya, mereka. Saya pernah ngobrol Ustaz sama seseorang yang sudah sepuh itu, dia itu bahwasanya dia itu punya pengasihan. Nah, kenapa enggak dibuang saja atau enggak dilepas saja, itu bilangnya nanti kalau tak buang aku cepat mati. Sebaiknya gimana Ustaz? Cepat mati. Ya, tahu ini dari mana? Cepat mati. Nah, di situ kan termasuk was-was, dan matian was-was. Ya memang syaitan itu yukhawifu awliya. Jadi dalam artian menakut-nakuti kan gitu. Menakut-nakuti, seperti setan yang menakut-nakuti. Jadi kalau kamu nebang pohon ini kamu mati.
memusnahkan apa sendang ini atau apa cepat mati kan gitu. Sehingga orang yang pengen bertobat melepaskan apa? Lepaskan tadi susuk apa yang lainnya. Ya. Jadi nggak berani untuk meruqyah atau gimana. Sebenarnya orang yang punya tadi diapakan? Diruqyah, Diruqyah. meruqyah ya. Diruqyah sampai jin yang ada dalam tubuhnya keluar. Meskipun jinnya nggak terima terus nanti mau membunuh orang tersebut. Ya tinggal lihat di apa namanya dibangun tauhidnya gitu. Maksudnya jin nggak akan bisa mencelakai kalau Allah berikan perlindungan, kan tergantung bagaimana perlindungan yang sedikit pagi dan petang. Dan biasanya orang yang meruqyah itu nggak setiap orang itu berani apa namanya mau meruqyah karena konsekuensinya berat. Orang yang meruqyah itu otomatis jin marah dan akan diserang terus jin itu akan melihat orang yang meruqyah tersebut sisi lengahnya, kapan lengah bisa diserang. Nah kalau mungkin yang meruqyah itu memang bentengnya kuat, imannya, zikir pagi dan petangnya dan lain sebagainya, ini nggak diserang jin, tapi jinnya apa nyerang keluarganya, anaknya, istrinya seperti itu. Jadi memang meruqyah itu perkara yang menyibukkan sekali. Dia banyak para dai yang nggak mau sibuk dengan meruqyah itu, karena memang menyibukkan dari apa? Dakwah. Ini nggak fokus dakwah lagi. Di sisi lain di situ peluang untuk menanamkan tauhid kepada masyarakat yang kesurupan, yang seperti itu keluarga yang kesurupan, daripada minta bisu atau ke dukun lebih baik ruqyah. Di situ ada nilai dakwah tauhidnya itu. Tapi harus tahu konsekuensinya. Dulu di STDI pernah ada sebagian ustaz, sebagian dokter itu menganjurkan untuk ada klinik ruqyah itu kan, ruqyah syar'i itu. Jadi kalau ada yang punya gangguan nanti bisa ke situ, bisa diruqyah sama ustadznya atau mahasiswanya. Namun sebagian dokter yang lain nggak setuju. Nanti kalau di sini dibuka klinik ruqyah, STDI bisa bubar. Kenapa bisa bubar? Jinnya nanti merasuki banyak masyarakat, akhirnya masyarakat bondong-bondong ke situ kan, sibuk meruqyah kan gitu. Ya, sebagaimana jin itu berusaha memang menjauhkan seseorang dari ilmu. Akhirnya nggak jadilah apa namanya dibuka klinik ruqyah. Dan ketika mendatangkan pemateri ahli ruqyah itu banyak mahasiswa yang kesurupan. Beberapa kesurupan. Harus dipraktekkan karena ketika daurah itu yang reaksi gitu. Bisa ya. Jadi ada beberapa yang langsung kesurupan. Wal malaikatu kenapa rafa? Bapak Rayudi, ini adalah ketika orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakaratul maut. Wal malaikatu dan malaikat. Mubtada, bagus, barakallahu fiik, mubtada. Basitu ini isim atau fiil. Bapak Ibnu. Fiil namanya fiil apa? Fiil madhi, mudhari atau amar? Fi'il madhi. Hal sahih Bapak Suprapto? Bahas itu adalah fi'il madhi. Fi'il amar. Hal sahih Bapak Arstamaji?
Isim atau fiil. Jika fiil apa? Bapak Konco? Iya, bas itu adalah ternyata isim. Isim apa? Isim fa'il. Kenapa? Kenapa kita terlihat seolah fiil? Karena terlihat ada seolah-olah wawu jamaah gitu. Benar nggak? Wawu jamaah. Bahas itu ini kan kelihatan kayak film mati ya. Ternyata kata kuncinya di si di sini. Basit itu kan ikut wazan fa'il. Kenapa demikian? Bas itu ya benar. Bas itu dia adalah isim fa'il. Bas itu isim fa'il. I'rabnya apa? Bapak Waryanto. Kenapa rafa? Sebagai khobarnya. Bagus, barakallahu fiik. Jadi bas itu adalah rafa, tanda apa namanya? Rafa karena sebagai khobar. Tanda rafanya apa? Bapak Kayudi. Wawu jamaah. Kenapa? Karena isim, karena jamak. Iya, jamak mudzakkar salim. Bagus, barakallahu fiik. Wal malaikatu basitu aydihim. Coba aydihim. Apa i'rab aydihim? Bapak Rustamaji. Aydihim apa i'rab dari aydihim? Dibantu mungkin Bapak Suprapto. Jar. Kenapa jar? Mudhafun ilaih. Bagus, barakallahu fiik. Jadi bas itu mudhaf dan ID itu mudhafun ilaih. Itulah kenapa bas itu asalnya adalah basituna. Apa Eva? Basituna. Basituna nunnya dibuang. Kenapa nunnya dibuang? Iya, nunnya dibuang karena bersambung, karena mudhaf. Jadi nun jamak mudzakkar salim itu dibuang ketika mudhaf, ketika bersambung dengan isim setelahnya. Basitu aydihim. Jadi aydihim, aidi itu adalah jar karena mudhafun ilaih. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya apa, Bapak Ibnu? Ya, kenapa ya? Limada alamatu jarrihil ya? Karena isim jamak. Hal sahih Bapak Waryanto, tanda jarnya adalah ya karena isim jamak. Ya, wasahih kasrah
muqaddarah. Tanda jernya adalah kasrah muqaddarah. Kenapa kasrah muqaddarah? Isim maksur. Karena isim apa? Isim maksur. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Benar sekali. Jadi aidihim, aidi itu ya tanda jernya adalah kasroh muqaddarah. Aidihim kasroh pada ya itu loh. Kenapa kasroh muqaddarah? Karena isim maksur. Isim maksur. Apa definisi isim maksur? Bukan maksur, mankus namanya. Mankus ya. Tadi maksudnya mankus ya. Mankus. Apa isim mankus? Isim mankus adalah isim yang diakhiri ya dan sebelumnya berharokat kasroh. Jadi kalau tanda jeria itu hanya pada tanda jeria ada berapa tempat? Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Bapak Hendro. Tanda jeria itu pada 3 tempat, 3 isim. Sebutkan. Jamak mudzakkar salim. Terus sana. Asmaul khamsah. Iya, bagus. Asmaul khamsah itu tanda jernya ya. Barakallahu fiik. Basitu aidihim. Itu ketika para orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakaratul maut. Sakitan sakaratul. Dan para malaikat basitu aidihim. Basitu secara bahasa itu kan membentangkan tangan. Maksudnya apa? Basitu aidihim maksudnya adalah memukul dengan tangan-tangan mereka. Aidi itu jamak dari apa? Yadun. Yadun jamaknya aidi. Mereka memukul dengan tangan-tangan mereka. Memukul sambil mengatakan akhriju anfusakum. Akhriju ini isim atau fi'il? Fi'il apa namanya? Fi'il apa? Akhriju artinya adalah keluarkanlah. Akhriju keluarkanlah anfusakum. Keluarkanlah ya, keluarlah nyawamu kan gitu. Keluarlah nyawa kalian. Ini menunjukkan kan berat kan? Akhriju anfusakum, keluarlah nyawamu. Situ ID dipukul dengan keras menunjukkan ya, dicabut dengan keras. Al-yauma pada hari ini. Nah, pada hari ini. Al-yauma pada hari ini. Dan dia akan mendapatkan siksa kubur ya. Pada hari ini tujzauna kalian akan dibalas. Tujza itu kan dibalas. Kalau membalas apa? Tajzi kan gitu. Ya jazi yujza. Ya jazi yujza ya. Tujzauna al-yauma tujzauna adzabal huni. Al-yauma apa i'rab al-yauma? Apa Prayudi?
apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena maf'ul bih, ya. Mana yang menasabkan? Maf'ul bih itu kan biasanya ada yang fi'il yang menasabkan. Jika al-yawma maf'ul bih, nasab maf'ul bih, mana fi'il yang menasabkan? Tujza. Jadi yang menasabkannya di awal kan nih, apa namanya, di akhir kan? Kayaknya di akhir kan. Hal sahih Bapak Suprapto. Iya, bagus, sebagai maf'ul fih. Maf'ul fih itu adalah kata lain dari dzaraf. Di al-yawma ini dzaraf apa namanya? Dzaraf zaman. Bagus, barakallahu fiik. Al-yawma tujzauna. Tujzauna ada wawu jamaah ya. Wawu jamaah di sini i'rabnya apa? Bapak Koncong. Wawu jamaah di sini i'rabnya apa? Marfu. Kenapa marfu? Iya, bagus. Naibul fa'ilnya barakallahu fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il. Adab. Nah, adab di sini i'rabnya apa? Bapak Ibnu. Mansub. Bagus. Kenapa nasab? Maf'ul bih dari fi'il mana? Ya, bagus. Barakallahu fiik. Dia sebagai, ya di sini ada sebagai maf'ul bihnya. Nasab sebagai maf'ul bih. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan adab yang sangat pedih. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan adab yang sangat menghinakan. Huni. Huni itu kan yang menghinakan. Hana. Yang hunu, berarti yang hina. Berarti ini dalilnya apa? Dalil apa ini? Dalil adanya adab kubur. Dari mana sisi pendalilannya? Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, pada saat sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul dengan keras. Ya. Dan malaikat pun memukul dengan tangan mereka. Akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian. Mana sisi pendalilannya adanya adab kubur? Sisi pendalilannya adalah al-yauma. Al-yauma itu apa? Pada hari ini, bukan besok setelah kiamat, hari berbangkit, tapi al-yauma. Al-yauma itu adab kubur kan? Al-yauma, pada hari ini, tujzauna adzabal huni. Kamu akan dibalas dengan adab yang sangat pedih. Bima, nah, bima itu kan dengan apa-apa, maksudnya dengan sebab. Kenapa kok dibalas dengan adab yang sangat menghinakan? Bima, dengan sebab apa? Ini bak sababiyah ya. Dengan sebab apa? Kuntum taquluna 'alallah
apa yang kalian katakan terhadap Allah ghairal haqqi, yang tidak benar, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum. Tum sebagai apa? Isim kana. Taquluna jumlah fi'liyah sebagai apa? Khobar kana. 'Ala Allahi ghairal haqq. Nah, sekarang apa i'rab haqq? Apa i'rab haqq? Coba Mas Hindro. Apa namanya? Kalau hak jelas ya, ghaironya sekarang. Kalau hak kan jelas. Jar sebagai mudhafun ilaih. Sekarang hak apa? Ghair. I'rabnya ghairo, Ustaz. Ya. I'rabnya ghairo. Ini mustasna. Mustasna. Musab karena sebagai mustasna. Sahih, hal sahih Bapak Waryanto. Kata sahih dari iya. Ternyata ghaira adalah apa? Nasab sebagai maf'ul bihnya. Sebagai apa? Maf'ul bih dari taquluna, kalian berkata yang tidak benar. Kan gitu. Taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Ya, bagus. Karena ini bukan dalam rangka mengecualikan ya. Ghairal haq, yang tidak benar, ya, sebagai maf'ul bihnya. Beda kalau kita katakan ja'atul labu ghaira zaidin. Nah itu ya, ja'atul labu ghaira zaidin. Nah, baru kita katakan ghaira ja'atul labu ghaira zaidin. Taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum. Tum sebagai apa? Isim kana. An ayatihi, sibuk jumlah an ayatihi sebagai apa? Yakin? Muta'aliknya ya. Muta'aliknya. Berarti khobarnya kana mana? Tastakbirun, jumlah fi'liyah tastakbirun. Jadi tidak setiap sibul jumlah itu punya kedudukan. Enggak setiap sibul jumlah punya kedudukan. Seperti di sini dia sebagai muta'aliknya, pelengkapnya di sini. Asalnya kan bima kuntum tastakbiruna an ayatihi, kan gitu. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Muta'alik itu ya pelengkap itu ya. Contohnya ini, ra'aitu Muhammadan fil fasli. Kalau gitu misalnya ada yang ada kaitannya dengan fi'il gitu. Ra'aitu Muhammadan fil fasli. Ra'aitu tu fa'ilnya, Muhammadan maf'ul bihnya. Fil fasli enggak ada kedudukan kan? Enggak ada kedudukan. Enggak ada i'rabnya. Kedudukan fil fasli kan enggak ada i'rabnya, ada kedudukan. Ustaz. Ya. Makna taquluna 'ala Allahi ghairal haqq ini mengatakan yang tidak benar tentang Allah atau kepada Allah? Tentang Allah.
tentang Jadi Allah punya, mereka mengatakan Allah tidak adil, Allah punya anak perempuan gitu ya. Mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Wa qala ta'ala. Itu dalilnya sudah jelas ya. Adanya adab kubur ya. Al-yauma, mana sisi dalilnya? Al-yauma tujzauna adzabal huni. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada ali Fir'aun. Fir'aun, i'rabnya apa? majrur. Majrur, kenapa majrur? Mudhafun ilaih, tanda jarnya fathah, bagus. Mamnu' minas sarfi. Kenapa mamnu' minas sarfi? Karena nama aja. Bagus, barakallahu fiik. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru kenapa rafa. An-naru kenapa rafa. Bapak Ustamaji. An-naru i'rabnya adalah apa? Jelas ya, dhamma. Apa rafa? An-naru rafa. Limada marfu? Kenapa rafa? Fa'il dari fi'il mana? Yu'raduna. An-naru rafa karena fa'il dari yu'raduna. Sahih Bapak Prayudi? Iya. Kalau ada isim rafa di awal jumlah berarti sebagai apa? Mubtada'nya. Nih barakallahu fiik. Sebagai apa? Mubtada. Jadi fa'il itu biasanya setelah fi'il nih. Ada fi'il, setelahnya apa? Fa'il gitu. Patokannya gampangnya fa'il itu setelah fi'il fa'il gitu. Nah, kalau ada isim di awal jumlah, di awal kalimat, maka dia sebagai mubtada'nya. Mana khabarnya? Mana khabarnya ya? Jumlah fi'liyah yu'raduna. Bagus, barakallahu fiik. An-naru yu'raduna. Yu'raduna ada wawu jamaah. Apa i'rab wawu jamaah di sini? Bapak Koncong. Sebagai iya, bagus. I'rabnya adalah fi mahali raf'in sebagai naibul fa'il. Masyaallah, mumtaz. Jadi neraka itu yu'raduna, diperlihatkan. Jadi an-naru, neraka itu yu'raduna, mereka diperlihatkan. Alaiha, atas neraka tersebut. Dhamir ha kembali kemana? An-naru. An-naru yu'raduna alaiha. Api neraka mereka itu diperlihatkan. Alaiha, atasnya. An-naru yu'raduna
Jadi neraka itu mereka diperlihatkan atasnya wuduwan. Wuduwan kenapa nasab? Bapak Ibnu. Siapa yang mau jagong ini? Deket banget ya, mau jagong. Enggak diundang. Kita nggak pengen menjadi tamu yang nggak diundang dan pulang tidak diantar. Apa itu? Jangan dong. Tamu nggak diundang, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Boleh nggak ya memanggil roh jelangkung ke boneka? Boleh ya? Hah? Benar-benar nyata itu. Bisa. Bisa. Waktu kecil sering gitu. Mantan pawang. Apalagi kasih sesajen itu cepet. Apa? Bisa gitu kan kalau ngaji itu kan. Ya. Ngaji kan bisa kayak Kalau dukun kan biasanya menjadikan objeknya nggak boneka lagi, tapi ya sudah orang gitu kan. Dan orang ini dimasuki kerasukan, nanti diajak ngobrol komunikasi jenis. Ya yang masuk temennya sendiri. Yang bikin banyak orang percaya itu kan ketika ada yang kesurupan terus ngaku mbah-mbahnya orang tuanya aja. Terus dicek, namamu siapa, lahirnya kapan, sukanya mbah ini apa, tahu semua, berarti bener ini. Tahu korinnya ya, korinnya jin korin ada. Iya, wuduwan. Kenapa? Dorob zaman bagus. Wuduwan wa asyian, diperlihatkan pada pagi dan petangnya. Tiap pagi dan petang itu diperlihatkan, ini tempatmu nanti di neraka. Ngeri. Di alam kubur sudah diperlihatkan, oh ini siksa yang menantimu. Neraka diperlihatkan pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu. Wa yauma lima dan mansub. Dorong bagus. Taqumu jumlah fi'liyah. Jumlah apa ya? Fi'liyah. Punya i'rab tidak. Taqumu itu jumlah fi'liyah, punya i'rab atau tidak? Mas Hindro. La mahala laha minal i'rab. As-sahih Bapak Suprapto. Jumlah fi'liyah ini punya i'rab atau tidak? Fi mahali raf. Kalau fi'il mudhari'nya rafa benar ya, marfu. Karena kan enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm. Itu kalau i'rab fi'il mudhari'. Nah, sekarang apa i'rab jumlah fi'liyah? Ada i'rabnya enggak jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyahnya. Jumlah kan jarin. Fi mahali jarin. Kenapa Bapak Ibnu? Mudhaf ilaih dari iya, bagus. Dorof itu kan biasanya dorof dan mudhaf ilaihnya kan gitu. Nah, ternyata dorof di sini mudhaf ilaihnya berupa jumlah fi'liyah. Barakallahu fiik.
Wa yauma taqumus sa'atu. Di jumlah fi'liyah taqumu di sini dia sebagai apa? Mudhafun ilaih fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ingat dhorof majrur, jar majrur, kan gitu kata kuncinya. Dhorof majrur dan jar majrur. Wa yauma taqumus sa'atu, sa'atu i'rabnya apa ikhwan? Marfu. Kenapa marfu? Fa'ilnya bagus. Dan pada hari tegaknya hari kiamat, adkhilu, apa ikhwan? Adkhilu. Adkhilu ini isim apa? Atau fi'il? Isim atau fi'il? Fi'il amar, bagus. Adkhilu ala. Nah, ala di sini i'rabnya apa? Bapak onco. Maf'ul nasab karena sebagai maf'ul iya. Maf'ul bih, bagus, barakallahu fiik. Adkhilu ala asal saya maf'ul bih, bagus. Fir'aun sekarang. Bapak Prayudi, Fir'aun i'rabnya apa? Kenapa nasab? Apa? Kenapa marfu Fir'aun? Ya, kedudukannya apa? Mana nasab kan bukan kedudukan. Marfu itu ya apa? Fi'il, fa'il, mubtada, khabar, isim kana, mubina. Majrur. Kenapa majrur? Mudhafun ilaihnya. Iya, bagus. Tanda jadi apa, Bapak Raini? Apa tanda jadinya? Itu kelihatan tanda jadinya. Tanda jadinya adalah wawu. Jadi yang sama. Jadi lagu mau pindah ke sana. Tanda jadinya apa? Oh, jamaah bisa. Tanda jadinya adalah fathah. Kenapa fathah? Tamnu minat. Ini bagus, barakallahu fiik. Ya. Adkhilu ala fir'auna, ala maf'ul bi, fir'auna mudhafun ilaih. Asyad. Nah, sekarang asyad di sini, asyad apa i'rabnya? Bapak Waryanto.
Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bi dari maf'ul bi keberapa? Kedua. Bagus, barakallahu fiik. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah keluarga Fir'aun asyaddal adab. Wa yauma taqumus saatu, jadi pada hari kiamat, tegaknya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun ya asyaddal adab, adab yang sangat pedih. Ini dalam surat apa? Surat Ghafir. Nama lain dari surat Ghafir apa, ikhwan? Yang tahu? Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Jadi apa? Masukkanlah Fir'aun. Jadi kepada mereka itu diperlihatkan neraka pada bagian petang, dan pada hari tegaknya hari kiamat masukkanlah. Siapa yang diperintahkan ini? Malaikat. Oh, jamaah kembali ke mana? Para malaikat. Bagus, masukkanlah ala Fir'aun, Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang keras. Syad, adab yang keras. Nama lain dari surat Ghafir apa? Al-Mu'min. Bagus, Al-Mu'min. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dilanjutkan bacanya berikutnya. Bapak Poncong, fadhil. Fi sahihi Muslimin min hadisi Zaid ibn Thabit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala falamma alla tadafinu lida'autu Allah an yasma'ahu min adabil qabri alladhi asma'u minhu thumma aqbalu fi wajhihi Aqbala fi wajhihi faqala ta'awwadu billahi min adabin nari. Qalu na'udzu billahi min adabin nari. Faqalu ta'awwadu billahi min adabil qabri. Qalu na'udzu billahi min adabil qabri. Qala ta'awwadu billahi min
fitani. Ma dhahara minha wa ma batana. Qalu na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batana. Qala ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal. Qalu a'udzu billahi min fitnatid dajjal. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Dalil yang berikutnya yang beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang beliau bawakan yang menunjukkan adanya adab kubur adalah dalil dari hadis. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam sahih Muslim. Ya, namun sebelumnya apa? Silakan diterjemahkan dulu. Dalam Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, kalau seandainya kalian tidak menguburkan bukan mayit, aku akan memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian dari adab kubur yang aku dengarnya. Kemudian menghadap dengan wajah beliau, menghadap dengan wajah beliau, dan beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Maka mereka berkata, aku berlindung kepada Allah dari adab kubur. Beliau bersabda, berlindunglah kalian kepada adab kubur. Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Beliau bersabda, berlindunglah kalian dari fitnah yang nampak darinya maupun yang tidak nampak. Maka mereka berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak darinya dan apa-apa yang tidak nampak darinya. Kemudian Rasulullah bersabda, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah dajjal. Mereka berkata, aku berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Ya. Barakallahu fiik. Syukran ala husni qiraah wa tarjamah. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam sahih Muslim min hadisi Zaid bin Sabit, min hadisi Zaid bin Sabit ibn, coba min hadisi Zaid bin Sabit, ibn ini i'rabnya apa? Bapak Prayudi. Kalau Zaid kan mudhaf ilaih ya. Hadis Zaid mudhaf ilaih. Ibn ini apa ya? Kenapa kasrah? Tidak punya kenapa? Zaid. Yakin? Jawabnya Jet. Yakin? Yakin ya? Kenapa Jet? Dibantu Bapak Ustamaji. Ibn ini ramnya apa? Bapak Nasab atau Jet? Bapak ya? Kenapa Bapak Bapak?
Ibn. Saya karena mudhafun ilaih. Bapak Ustaz Haji? Pas juga? Bapak Walianto? Zer, nama Zer? Iya, Zer badal. Ibn, ingat apa? Ibn itu badal ya. Zer karena sebagai badalnya. Badal dari mana? Zaid ibni Sabitin. Zaid ibni Sabitin. Iya. Wa fi sahihi Muslimin min hadis Zaid bin Sabit. Dari hadis Zaid bin Sabit, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi SAW bersabda, falaula jika seandainya la, berarti la apa? Tidak, kan gitu. Jika seandainya laula, jika seandainya tidak, falaula antadafan. Jika seandainya kalian tidak saling mengubur. Falaula anta an la tadafanu. Tadafan ikut wazan apa? Tafa'ala ya tafa'alu yang maknanya apa? Saling. Taqatala. Tasa'ala artinya apa? Tasa'ala amma yatasa'alun. Saling bertanya. Tadarasa saling belajar. Jadi ya kalian tidak saling mengubur, la da'autullaha. Nah, la ini adalah apa? Jawabnya, sabri lau. Niscaya gitu. Sungguh niscaya. La da'autullaha. Damir itu sebagai apa? Fa'ilnya, lafzul jalalah sebagai maf'ul bihnya. Seandainya apa niscaya aku akan memohon kepada Allah. Memohon apa? Jangan yasma'ukum. Kalau yasma'akum kan mendengar kalian. Allah mendengar. Ayusmi'akum asma'a yusmi'u isma'. Apa makna isma asma yusmi'u? Memperdengarkan. Bagus. Niscaya aku akan mohon kepada Allah dan Allah memperdengarkan kalian min adabil qabri, dari azab. Bisa nggak ada kubur kita rekam suaranya? Kita pasang rekaman itu di peti itu ya, kita tinggal, terus besok kita apa? Kita ambil rekamannya. Ternyata ketika direkam itu kok kain kafannya berubah jadi merah, bekas darah ini. Dan jenazahnya jadi gosong, matanya jadi hancur kayak habis dipukulin, dan jadi hijau, rambutnya jadi apa? Putih berubah. Pernah lihat ya? Orang itu kan yang viral kan? Viral jasadnya seorang pemuda yang meninggalkan sholat itu kan? Di Arab sana, di Arab. Bukan maksiat. Yang matanya melotot loh.
jauh. Banyak ya kisah-kisah Allah alam kebenarannya, ada yang jamnya ketinggalan padahal mahal gitu ya. Kubur 2 jam mahal ketinggalan, akhirnya dibongkar lagi. Tapi yang namanya kita beriman, meskipun nggak lihat bekas-bekas itu ya, kita tetap, namanya iman itu kan yang Allah gitu. Jadi bukan berimannya kalau sudah melihat ini buktinya dibongkar jadi apa? Bekas disiksa. Maka yang enggak beriman juga itu dulu. Mati dulu. Nah, kalau orang yang beriman ya seperti itu tidak. Maksudnya ya tetap beriman, tetap kuat imannya kepada alam kubur meskipun nggak lihat hasil dibongkar yang seperti itu. Al iman bil ghaib. Ya, hubungannya dengan seandainya kalian tidak saling menguburkan itu nanti dengan sabda Rasulullah yang ini apa ya? Karena apa? Ya karena ya menunjukkan manusia saling mengubur. Maksudnya nanti juga kalian itu juga akan dikuburkan. Kalau kalian pun juga akan dikuburkan, nanti ya ada ketakutan gitu. Ada ketakutan. Ya nanti malah nggak bisa tidur dan sebagainya. Makanya kan itu di antara hikmahnya gitu. Jadi kita nggak tenang kalau tahu temannya disiksa di kubur gitu ya. Makanya teriakan orang yang dipukul malaikat kan yang dengar semua makhluk kecuali sakala ini, jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi la da'autullaha yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u bi. Akan memohon kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian dari adab kubur yang aku dengar. Nabi mendengar ya, karena apa ya? Wahyu dari Allah. Summa aqbala biwajhihi, kemudian Nabi aqbala menghadap dengan wajah beliau. Faqala, kemudian bersabda, ta'awadu billahi min adabil qabri. Adabin nari ya. Ta'awadu billahi min adabin nari. Ta'awad dari ta'awada ya ta'awadu. Ta'awadu mintalah perlindungan kepada Allah dari adab neraka. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan na'udzubillahi min adzabin nar. Na'udzubillah. 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 Kita berlindung kepada Allah. Kan biasanya ada ceramah yang enggak disukai, hal yang enggak disukai kan biasanya khotibnya na'udzubillahi min dzalik kan gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal tersebut kan gitu. Na'udzu billahi min adzabil nar. Faqala ta'awadu billahi min adzabil qabri. Kemudian Nabi bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan na'udzu billahi min adzabil qabri. Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Qala ta'awadu billahi minal fitani. Berlindunglah kepada Allah dari fitan. Fitan itu mufrad atau jamak? Jamak. Bagus. Fitanun itu jamak. Mufrad dari apa? Iya, mufrad dari fitnah. Fitnatun. Ya, tawadu billahi minal fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Dhahara nampak, baton itu tersembunyi.
sahabat pun berdoa, na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qala ta'awadu billahi min fitnati dajjal, min fitnati dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnati dajjal. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan apa? Berlindung dari azab neraka. Terus dari apa? Azab kubur. Setelah itu fitnah yang nampak dan tersembunyi. Terus fitnah apa lagi? Fitnah dan dajjal. Bagaimana doanya ketika di akhir sholat menjelang salam tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal, min fitnatil masihid dajjal. Sudah paham ya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini ada wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini ya ikhwan, kita apa? Kita doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kenapa til? Karena al-masih gitu. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan dari adab jahanam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, adab mahya wal mamat, dan keburukan fitnah masih dajjal. Ya. Kalau azab kubur itu apa penghuni kubur lainnya bisa mendengar? Atau karena kalau sekarang ini banyak tempat pemakaman muslim itu sendiri itu mungkin tujuannya apa gitu? Iya. Wallahu alam ya, apakah mendengar adab yang lain gitu ya. Yang jelasnya apa? Nabi SAW memang memerintahkan, dalam artian apa? Yang dikuburkan di pekuburan kaum muslimin yang orang muslim, jadi yang dipisah, perintah untuk dipisah antara orang yang muslim dikubur di perkuburan muslim. Makanya orang kafir itu nanti orang yang nggak sholat, yang sholat kafir, yang nggak termasuk nggak sholat kan nggak dikuburkan di perkuburan muslim. Tujuannya ada perkuburan muslim itu biar apa? Itu biar ya kuburan muslim dan agar tidak orang kafir dicampurkan dengan perkuburan muslim. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW, janganlah orang kafir itu dikuburkan di perkuburanmu, tidak dicampur antara yang kafir dengan yang muslim. Namun dicampur ini bukan berarti nanti mendengar adab kubur, enggak. Ya, orang yang sudah dapat nikmat kubur itu ya enggak dengar adab yang lain, malah mengganggu. Enggak ada kenikmatan ya.
Iya, nggak tenang gitu. Fisik, ya, gitu. Gitu ya. Berbeda kalau di neraka ya sebagian penghuni neraka itu melihat ada sebagian yang lain. Seperti yang kisah itu loh, yang disiksa itu yang dai tapi mengajak kebenaran tapi malah sendiri kan. Akhirnya penghuni neraka pada heran bertanya kan gitu, kenapa kamu kok diadab, kamu yang memerintahkan gini malah diadab. Ternyata mengatakan saya yang merintahkan tapi saya yang melanggar, meninggalkan. Saya yang melarang tapi saya yang melanggar. Ya, demikian ya, karena sudah ada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ketua kelasnya siapa? Pak Bambang.